Halo guys, bertemu lagi bersama saya Lola dan di sebelah saya ada Mbak Dewi di acara yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Jelajah Misteri. Nah, di acara kali ini kita sedang berada di Los Bakau, tepatnya di Kabupaten Klaten. Nah, di kota Klaten itu sendiri sangat terkenal dengan banyaknya wisata dan hasil pertaniannya. Salah satunya adalah tembakau. Siapa sangka di Klaten ini masih ada bangunan untuk menyimpan dan mengeringkan tembakau yang dibangun sejak pemerintahan Belanda. Penasaran kan seperti apa ceritanya? Kita telusuri sejarahnya. Nah guys, sekarang kita sudah ketemu dengan narasumber kita. Mas, bisa perkenalkan? Ya, perkenalkan, nama saya Surya Harjono dari Surakarta Heritage Society. Jadi Surakarta Heritage Society atau SHS itu kita kayak kelompok pemerhati sejarah di sekitar Solo dan sekitarnya. Klaten kan termasuk Surakarta. Gini Mas, kita mau tanya-tanya nih, boleh nggak? Boleh, enggak apa-apa. Oh ya, mulai ya. Ini Mas, aku penasaran, Los Bakau ini digunakan untuk apa sih Mas? Jadi Los Bakau ini sebenarnya kita sekarang berada di Menden, di Kebun Naru. Jadi di Klaten itu dulu adalah banyak sekali perkebunan tembakau di sini. Nah, Los Bakau itu fungsinya untuk menyimpan daun tembakau yang sudah dipanen, sekaligus untuk istilahnya kalau bahasa Jawanya itu ngobori. Jadi dikeringkan, tetapi tidak ada proses di PP itu dalam bahasa dia ada dijemur, jadi tidak ada, jadi pengeringan tanpa proses matahari. Jadi itu yang menjadi salah satu kualitas di tembakau di Klaten itu bagus. Jadi kalau malam itu diobori itu dipanasi dengan bara api, dan bara apinya nggak boleh mati, dalam malam itu nggak boleh mati. Jadi kan lama-lama kering, tetapi tidak ada proses kontak langsung dengan matahari sinar. Nah, ini kenapa sih dinamakan Los Bakau? Ya, Los Bakau itu kalau orang Jawa itu kan namanya istilahnya Los Bakau. Sebenarnya Los Bakau itu dari bahasa Belanda, itu tabak luts. Jadi tabak itu kan tembakau. Kalau luts itu artinya gudang. Walaupun sebenarnya Los Bakau ini tidak berfungsi penuh sebagai gudang, tetapi tidak tahu dulu Belanda kenapa kok dinamai tabak luts. Jadi sebenarnya namanya tabak luts, bukan Los Bakau. Cuman kan karena mungkin tempatnya los ya, jadi dan mudah mengingat dan mudah mengucapkan dalam bahasa Jawa Los Bakau. Sebenarnya namanya tabak luts. Jadi itu gudang untuk tembakau. Dalam bahasa Belandanya tabak luts. Pada masa pemerintahan Belanda dulu, apakah Los Bakau ini ada hubungannya Mas? Dengan ini ya? Dengan industri ya, ada. Tembakau ya. di Belanda. Jadi kan namanya kan tropical product. Jadi hubungannya itu sebenarnya dulu kenapa kok dibangun jalur kereta dari Semarang ke Solo, Jogja dan sebagainya itu karena itu untuk mengangkut namanya tropical product. Nah, salah satu tropical product itu tembakau. Nah, jelas ada hubungannya tabak luts atau Los Bakau ini dengan industri tembakau, karena ini untuk menyimpan ini daunnya setelah panen. Makanya dulu di sekitar perkebunan tembakau itu Los Bakau ini banyak, ratusan. Jadi ratusan. Jadi kalau dulu pernah kembali, itu dulu ada sekitar 120 Los Bakau tembakau, 120 biji. Jadi banyak sekali. Dan
ininya bekasnya masih bisa dilihat. Kalau di Google Maps itu masih bisa dilihat. Masih ada ya? Ya, seperti ini misalnya, ini kan sekitar 1 patok kalau sawah. Ya, bekas los batu itu kalau tidak jadi sawah atau perkebunan, kebun biasa atau pemukiman. Jadi ada beberapa bekas los batu yang kotaknya masih bisa dilihat, tetapi itu jadi kampung. Itu ada di Gawok, sekitar Gawok di Solo itu ada, jadi masih bisa dilihat tapi sekarang jadi kampung. Ya. Nah ini kan kesannya kayak nggak keurus Ya. gitu ya. Sebenarnya ini sekarang buat apa sih? Kalau ini mangkrak ya, tadi saya tanya ke orang di sekitar sini, mangkrak dan mau dibongkar separuh. Terus tapi tanahnya masih, kalau kita lihat ini masih punyanya PTP 9. Dan karena tembakau di Klaten itu sudah hampir ya 2-3 musim ini nggak panen. Jadi mungkin mereka nanam tapi nggak untuk industri ya. Jadi hanya untuk industri rumahan saja. Seperti di sekitar Gawok, kemudian di Bagi itu kan masih ada yang Grogol, itu masih ada yang tanam tapi paling nggak banyak. Jadi itu hanya untuk industri rumahan saja. Jadi ini sekarang mangkrak terus ya karena memang nggak kepake. Dulu sebenarnya Klaten Bagi itu kan sentra tembakau. Jadi ya nggak dipakai karena memang sudah tidak panen lagi, sudah tidak menanam tembakau lagi, jadi mangkrak. Sebenarnya ini kalau tempatnya ini sudah, jadi los bako yang kita sekarang ada ini sudah ada di peta tahun 30. Jadi sebenarnya sudah lama jadi los bako. Ya, tapi mungkin strukturnya, bangunannya diganti-ganti ya, jadi ada rusak diganti. Nah itu kan tadi di Ya. peta ada banyak tuh mas, Ya. los sembako. Ya. Nah sekarang ini masih tersisa Di sini ya. di sini tinggal Kalau yang berapa? di sini tinggal ini sama satu yang ada di tepi jalan raya itu sudah rusak, tapi lebih parah lagi karena dinding-dindingnya sudah dan atapnya sudah rusak. Kalau ini masih berbentuk los bako. Kalau yang di pinggir jalan itu sudah tinggal rangka-rangkanya saja. Karena memang sudah nggak dipakai. Nah yang lainnya itu Sudah, iya, hilangnya hilang, sudah. ambruk, kebakar atau gimana mas? Karena sudah beralih fungsi. Oh, Kalau- alih fungsi. Kalau misalnya terbakar dan misalnya kena angin, jadi berita-berita tahun 1920-an itu ada banyak berita tentang kebakaran los bako sama atau rubuh karena angin puting beliung. Nah itu kalau masih digunakan lagi pasti dibangun. Cuman kalau sekarang kan karena pertanian untuk bako tidak banyak, jadi tidak berfungsi. Jadi ya terus alih fungsi jadi sawah, terus kemudian tadi jadi sawah atau jadi perkampungan. Jadi ya hilang, yang kuning-kuning hilang. Berarti sekitar ini kan udah sawah semua Iya, ya? sawah. Kebun tembakonya sendiri Ya sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Nggak ada. Karena sawah ini kan kadang bisa untuk sawah, bisa untuk kebun tembakau. Jadi seperti kalau ya kadang-kadang untuk nanam melon, kadang-kadang untuk jagung, kadang-kadang Oh, iya, untuk iya, padi, itu sama. Kadang-kadang. Cuman kalau area persawahan yang menanam padi harus padi semua. Karena tembakau itu kalau nggak boleh terlalu kering dan juga nggak boleh terlalu basah. Jadi harus pas. Jadi kalau misalnya satu area, kalau tembakau ya tembakau. Jadi dalam satu area itu nggak boleh. Misalnya nanam padi sama nanam tembakau nggak boleh karena kadar air tanahnya beda. Jadi kalau nanam tembakau itu nggak boleh terlalu basah, juga nggak boleh terlalu kering. Jadi harus pas di tengah-tengah. Kalau terlalu basah nanti cepat busuk. Jadi ininya daun sama dahannya, ini batangnya itu cepat busuk karena terlalu basah. Kalau terlalu kering juga nggak boleh. Makanya harus dipisah-pisahin ya mas. Dan itu satu area harus sama, harus kering semua. Taruh kata kering semua, misalnya jagung itu nggak apa-apa. Cuman kalau padi kan harus betul-betul basah. banget nih penjelasannya. Sudah Oke, sama-sama. kita sedikit nggak penasaran ya, tapi kita masih penasaran loh, pengen Mau masuk. masuk? Lihat-lihat di dalam boleh? Nggak apa-apa. Oke. Ya. Ini kita sekarang ada di dalamnya seperti ini, konstruksinya bambu semua karena memudahkan untuk gereng. Gereng itu menjemur, jadi dicandal-candal kayak gitu, jadi dijemur. Jadi kan untuk bambu-bambunya itu ditaruh di situ daunnya. Lebih mudah menaruh
daunnya tembakau ya. Jadi itu hanya dikasih itu namanya umpak, jadi hanya ditaruh saja, jadi konstruksi bambunya hanya ditaruh saja. Dan ini sangat kuat karena ya seperti ini, justru membuat kuat karena konstruksi bambunya ini kan justru membuat kuat dan tertata ya. Ya, seperti itulah isi los bambu. Baik Mas, terima kasih sekali atas Ya. penjelasannya tadi. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini, dan Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya di tempat-tempat yang tidak kalah menarik Ya. juga. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih.